Di sini, di barat daya Maroko, di pinggiran gurun Sahara, kondisinya sangat kering. Hujan turun tidak rutin. Perubahan iklim makin sering menyebabkan kekeringan. Air sangat sulit didapat. Pendapatan warga bergantung pada pertanian dan peternakan. Proyek penangkap kabut ini diharapkan bisa membantu mereka. 3 tahun lalu, NGO Darsi Hamad melibatkan Yayasan Air dari Jerman untuk menyempurnakan teknologi penangkapan kabut. Desainer industri Peter Trautwein menguji beberapa jenis tenunan jaring. Kami menggunakan semacam tali karet elastis dan menggantungnya di sini agar semua jadi lebih kokoh. Dan sekarang semua konstruksi kencang. Kelihatan dari pergerakan yang dinamis dalam angin. Penangkap kabut yang baru sudah melewati fase uji coba. Tahun depan akan dipasang instalasi lebih besar di sekitar Gunung Bud Mesgida. Keesokan harinya, kabut tebal. Embun tidak hanya menempel pada tanaman, tetapi juga pada jaring di pegunungan. Sampai 22 liter air per meter persegi bisa dipanen dari jaring. Nantinya, instalasi baru bisa memasok 37.000 liter air pada hari-hari berkabut. Selau Pamioro menjadi daerah tangkapan air. Namun sayangnya, air juga yang menjadi masalah bagi petani di sana. Lalu, bagaimana cara mereka mengatasi masalah ini? Sekaligus bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Jawaban inilah yang ingin kami temukan. Untuk mengatasi itu kita membuat embung ini. Embung, jadi sekarang sudah setelah ada embung ini ya pertanian di sini agak meningkat lah. Embung mikro atau rorak menjadi bagian penting bagi pertanian di Selau Pamioro. Terdapat 2 jenis embung mikro di sini. Visual sebelah kanan merupakan embung yang dibangun pemerintah. Sedangkan visual sebelah kiri adalah embung yang dibangun petani Selau Pamioro sendiri. Embung mikro yang dibangun di bawah permukaan tanah seperti sumur optimal dalam menangkap aliran air yang ada di permukaan tanah. Sedangkan embung yang dibangun di atas permukaan tanah dan tidak memiliki tangkapan air kurang berfungsi dalam menangkap aliran air atau memanen air hujan. Berdasarkan penelitian Universitas Gadjah Mada dengan embung mikro yang ada saat ini, kebutuhan air untuk pertanian di Selau Pamioro baru terpenuhi 37% saja. Selain embung, terdapat teknologi kendil sebagai sarana irigasi ladang. Untuk kendil itu sistem pengairan karena langka air ya, di sana boleh dibilang langka air karena ya tempatnya seperti itu. Untuk itu dibina untuk pengairan supaya memakai air pengairan tetes atau secara infus, pengairan infus istilahnya. Dan ya agak berhasil lah ya, pakai kendil. Jadi
kendil, terus itu tidak dilubangi, cuman supaya kendilnya itu memilih yang kendil yang nggak bagus, yang bisa meresap. Jadi dia tidak dilubangi tapi meresap dengan sendirinya. Itu masukan sama bantuan. Jadi selain masukan, kendilnya itu juga dari UGM. Kendil inilah yang mengairi tanaman buah-buahan di lahan kritis petani. Sistem agroforestry menanam palawija dan buah-buahan seperti durian, alpukat, dan sirsak telah dikembangkan di sini sejak tahun 2013. Irigasi mikro merupakan suatu istilah bagi sistem irigasi yang mengaplikasikan air hanya di sekitar zona penakaran tanaman. Dengan debit rendah, kapasitas 200 liter per jam, irigasi mikro dapat berbentuk pancaran air, kabut, pancuran atau tetes melalui bagian pengeluaran pengendali aliran secara khusus berupa alat pemancur atau lebih dikenal dengan emitter. Efektivitas dan efisiensi irigasi mikro lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi irigasi konvensional. Hal ini disebabkan pemberian air ke tanaman bersifat lokal dengan jumlah yang sedikit sehingga akan menekan evaporasi, aliran permukaan, dan perkolasi. Teknologi inovasi merupakan penerapan jaringan irigasi tetes dan irigasi mini sprinkler. Sistem pendistribusian air pada jaringan irigasi tetes dirancang dengan sistem pendistribusian semi-gravitasi di mana air diangkat dengan bantuan pompa submersible, tenaga solar cell menuju ke penampung reservoir, dan selanjutnya air dialirkan secara gravitasi menuju ke lahan melalui pipa utama, pipa manifold atau pipa pembagi, pipa lateral, dan diteteskan melalui emitter langsung menuju daerah perakaran. Sumber air irigasi tetes dapat berasal dari air tanah maupun sumber air permukaan. Sumber air tanah diambil menggunakan sumur bor, sedangkan sumber air permukaan diambil menggunakan pompa dari sumber air sungai. Disediakan juga infrastruktur penyediaan air. Ukuran subblok atau subunit irigasi tetes menyesuaikan luas garapan dan kebiasaan petani setempat dibuat 15 kali 15 meter. Subblok irigasi didesain modular atau sistem bongkar pasang dengan panjang tiap modul 1,5 meter. Sambungan antar modul menggunakan watermoor. Jaringan pipa pembagi diletakkan arah melintang di atas bedengan atau lahan yang akan ditanami. Irigasi mini sprinkler didesain dengan ukuran 15 kali 15 meter dan didesain modular bongkar pasang. Panjang per modul 1,5 meter dengan sambungan antar modul menggunakan watermoor. Jarak antara pipa lateral dan riser pencurah dibuat 3,5 meter menyesuaikan dengan spesifikasi pencurah, tipe pencurah, dan kecepatan angin pada lokasi lahan penerapan jaringan irigasi mini sprinkler. Penerapan irigasi mikro, irigasi tetes, dan mini sprinkler diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien untuk mendukung pengembangan pertanian di pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia.